Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 64 The End. 10 months later, Amsterdam, Belanda. Little Daisy. Mengapa Sean serang memanggilnya begitu? Sebab Lara adalah representasi dari kehangatan yang lembut, ketulusan yang tak terduga, dan keindahan yang sederhana, seperti bunga aster yang mekar di tengah padang hijau, membawa keceriaan tanpa perlu berlebihan. Bagi Sean, Lara adalah segalanya yang membuat hidupnya lebih berwarna. Ia adalah ketenangan di tengah hiruk-pikuk ambisinya, kelembutan yang meredam sisi dinginnya, dan cinta yang selalu hadir tanpa terduga. Lebih tepatnya ia selalu membuat Sean frustasi, sebab rasanya pada perempuan itu selalu menggebu-gebu. Little Daisy, bisiknya dengan tatapan yang lebih dalam, seolah sedang menyalami sosok perempuan yang tengah menjadi poros hidupnya. Lara menoleh tersenyum tipis. "Ada apa, Mas?" Sean tak segera menjawab, hanya menarik tangannya, menggenggamnya erat. "I love you," ucapnya sederhana namun begitu tulus, hingga Lara dapat merasakan jauh ke dalam hatinya. Lara tertawa kecil, nada lembutnya seperti alunan melodi yang menyenangkan. "Me too," balasnya dengan tatapan penuh kasih. "Terima kasih sudah menepati janjimu, Mas Sean." Sean menepati janjinya untuk membawa Lara kembali ke Belanda, untuk memperkenalkan istrinya, juga sang putri kepada keluarga besar dari pihak ibunya. "Bubu, bubu." Lara menoleh ke arah suara kecil itu, menemukan Kinanti dengan mata berbinar. Jari mungilnya menunjuk-nunjuk ke arah jendela pesawat. "Iya sayang," sahutnya lembut, lalu mengecup pipi putrinya yang lembut kepas. Lara tersenyum gemas melihat Kinanti yang kini tumbuh semakin besar. Bibir mungilnya yang berwarna merah muda selalu bergerak seolah ingin berbicara banyak. Meski masih terbata-bata dalam menangkap bahasa di sekitarnya, suara kadelnya yang mengemaskan selalu berhasil mencairkan suasana, membuat setiap momen bersamanya selalu berharga. Sean yang duduk di sebelah mereka tersenyum, menatap Lara dan Kinanti dengan mata penuh cinta. "Cemet banget ya besarnya. Rasanya baru kemarin dia lahir," ujarnya sambil mengusap kepala Kinanti dengan lembut. Lara mengangguk, matanya berbinar menatap Kinan dengan gemas. "Iya mas, baru kemarin dia cuma bisa menangis, sekarang sudah bisa ngoceh, sudah ngerti banyak hal. Dan yang pasti, semakin pintar bikin kita jatuh cinta setiap harinya," ucapnya separuh berbisik. "Bubu," suara cadel Kinan kembali terdengar. Jemarinya yang mungkil menunjuk keluar jendela pesawat, ke arah gumpalan putih yang berarak di langit biru. "Iya sayangnya ibu," Lara merespon dengan suara lembut, mengecup pipi kemerahannya. Penasaran ya dengan benda putih yang mengumpal di luar sana? Nah, itu namanya awan. Lembut seperti kapas, melayang tinggi di langit. Wah, Kinanti tertawa kecil, saking gemasnya Lara menguyil-nguyil pipinya. "Buat satu lagi lucu ya mas?" Lara menoleh sembari tergigit. "Tapi nanti kalau putriku Kinanti sudah lebih besar." "Kira mas kamu pengen punya deket-deket ini? Ya kalau kamu mau program dekat-dekat ini juga tidak masalah bagi mas." Sean selalu serius jika sudah membahas penambahan anggota keluarga, sebab memang pria itu tak mempersalahkan memiliki anak lebih dari 4. Hanya saja, tak mungkin ia semaunya menghamili istrinya tanpa ada persetujuan dari Lara dan tubuh kepemilikannya. "Ndak sekarang mas sekitar 3 tahun lagi mungkin. Ya kalau Kinanti setidaknya sudah bisa mandiri. Aku berkeinginan mas."
Sean paham. Diciumnya kening sang istri sebanyak 3 kali. Iya, bisa dibicarakan itu. Mas selalu siap produksi kok. Lalu ia berbisik menggoda. Seharusnya sejak awal istrimu diperkenalkan, Sean. Lihatlah betapa cantik perempuanmu. Dan ini, oh cucu Oma cantik sekali, ujar Miranda, nenek Sean dari pihak ibunya, dengan mata yang berbinar penuh bahagia. Sean tersenyum tipis, merasakan sedikit penyesalan di dadanya. Maaf Oma, seharusnya aku membawa mereka lebih cepat, ujarnya dengan kepala tertunduk. Miranda menggeleng lembut, tangannya yang keriput mengelus kepala Kinanti dengan penuh kasih. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kalian ada di sini. Lara yang sejak tadi diam, tersenyum sopan saat pandangan Miranda beralih padanya. Oma bisa bahasa Indonesia Diajeng, ucap Miranda tiba-tiba dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih, meski aksen Eropanya masih begitu kentara. Lara sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Oh, sungguh? Oma pintar sekali, sautnya ramah. Miranda terkekeh pelan. Dulu Oma tinggal di Batavia. Sekarang namanya Jakarta. Oma punya teman baik di sana. Namanya juga sama sepertimu Diajeng. Dia anak seorang adipati. Kami dulu sekolah di HBS bersama. Itu kenangan yang indah. Lara mendengarkan dengan antusias. Namun akhirnya ia melirik ke arah Sean dengan mata menyipit. Bisa-bisanya Sean tidak menceritakan apapun tentang keluarganya di Belanda. Sean pun sudah menduganya bahwa sang istri akan marah dan kesal padanya. Oma, maaf aku potong bicaranya, ujar Sean, lalu kembali menatap istrinya. Mas mau gendong Kinanti, mau Mas ajak perkenalkan dengan sepupu-sepupunya. Kamu mau bicara sama Oma dulu kan? Lara menghela nafas panjang lalu memberikan Kinan dari dalam gendongannya pada sang suami. Iya. Sementara Lara melanjutkan percakapannya dengan Oma Miranda, Sean membawa sang putri untuk diperkenalkan kepada anggota keluarganya yang lain. Dut, diam-diam menikah lalu sudah memiliki anak. Kamu ini sangat jahat tidak memberitahu kami. Itu suara Johnson, sepupu Sean. Ya, tahu sendiri saja. Dia kan dirumorkan dengan anak jubir presiden. Ya, Sean ingin menjaga istrinya lah. Timbal Claudia, sepupunya juga. Sean, aku pengen gendong anakmu, apa boleh? Lalu Claudia meminta izin. Ya, kalau dia tidak menangis, jawab Sean. Claudia hendak menggendong Kinanti. Tetapi anak perempuan itu tidak ingin jauh dari ayahnya, sebab ia merasa asing dengan wajah-wajah mereka. Ya, tidak mau. Padahal Onti cantik loh Kinan. Namun Kinanti tetap tak ingin. Sean terkekeh melihat Kinanti yang merapatkan tubuhnya. Kedua tangannya menggenggam kerah kemeja sang ayah seakan tak ingin lepas. Sepertinya dia butuh waktu untuk beradaptasi, ujar Sean, menepuk punggung kecil putrinya dengan lembut. Claudia mendesah dramatis, pura-pura kecewa. Ya, padahal Aunty ingin gendong Kinan, ujarnya sambil mengusap pipi Kinanti yang lembut. Sementara itu, Lara masih larut dalam percakapan dengan Oma Miranda. Ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada wanita tua itu. Hap, Sean memeluk Lara yang tengah memandang suasana sore di luar jendela kamar Sean. Ia letakkan dagunya di pundak Lara, menghirup aroma lembut yang selalu membuatnya merasa tenang. Lelah, tanyanya pelan, suaranya syarat dengan kehangatan. Lara tersenyum tipis, matanya masih menatap ke arah jendela. Sedikit, tapi lebih ke overmet. Gumamnya, bersandar lebih dalam ke dada Sean. Keluargamu begitu hangat. Aku tidak menyangka akan diterima sebaik ini.
Sean mengecup pelan sisi kepala Lara. Karena mereka tahu, kamu adalah rumah untukku, Little Daisy. Lara tersipu, namun ia tak bisa menyembunyikan debaran lembut di dadanya setiap kali Sean menyebut panggilan itu. Kamu tidak pernah cerita banyak tentang mereka sebelumnya, ujarnya sedikit kesal. Sean menghela nafas pelan, jemarinya memainkan ujung rambut Lara. Mas hanya ingin kamu mengenal mereka langsung, bukan dari ceritaku yang mungkin bias. Jawabnya jujur, dan Mas ingin memastikan dulu kamu siap. Lara tersenyum dan menoleh, menatap wajah pria itu dari jarak begitu dekat. Kamu memang selalu punya rencana ya? Sean mengangkat bahu, matanya menatap dalam ke mata istrinya. Mas hanya tidak ingin kamu merasa canggung atau tertekan. Tapi melihatmu tadi bersama Oma Miranda, Mas rasa Mas terlalu khawatir. Lara tertawa pelan, lalu mengusap wajah Sean dengan penuh kasih. Khawatir mereka tak menyukaiku, godanya. Sean menyeringai. Tidak, kamu ini kan memang pandai membuat orang menyukaimu. Lara menggeleng geli. Dasar. Sean mengecup hidungnya singkat, lalu menariknya dalam pelukan yang lebih erat. Mas hanya ingin kamu tahu bahwa kamu itu berharga, bahwa kamu itu selalu pantas dicintai, dan Mas ingin memberitahu bahwa Pak Herjunot begitu mencintai kamu. Dia pernah berbisik di telinga Mas sebelum dia pergi. Lara mengangguk, memejamkan mata dalam pelukan Sean. I know, thank you Mas. I love you Diajeng. Love you too Mas Sean. Kecupan-kecupan ringan merenteti pipi Lara. Sebelumnya akhirnya mereka saling, dan suara Kinanti menjadi batas mereka. Ya, Kinanti memanggil. Mas, anaknya lo ditinggal. Sini bawa kemari, kata Lara ketika menoleh menatap putrinya bermain seorang diri di atas sofa. Sean terkekeh pelan, melepas pelukannya dengan enggan sebelum melangkah menuju sofa tempat Kinanti duduk. Iya, ini ayah datang, ujarnya sambil mengangkat putrinya ke dalam gendongannya. Kinanti tertawa kecil, tangannya yang mungil meraih wajah ayahnya, mencubit pipinya pelan. Bubu, panggilnya sambil melirik ke arah Lara. Lara tersenyum melihat interaksi keduanya. Sini Kinan, sama ibu. Ia merentangkan tangan, menerima Kinanti dalam dekapannya. Tadi ngapain? Anak pintar kok bisa diam aja sendirian. Sean memeluk mereka dari belakang. Lengannya melingkari keduanya dengan lembut. Sepertinya dia suka rumah ini ya, tidak rewel sedikit pun. Lara mengangguk sambil menatap putrinya kembali. Iya, mungkin karena suasananya hangat. Sore itu, mereka menikmati momen kebersamaan dalam keheningan yang nyaman. Sean hanya diam, menikmati pemandangan kedua perempuan yang ia cintai dalam hidupnya. Kinanti yang berada dalam dekapan Lara mulai menguap kecil. Tanda kelelahan setelah seharian penuh berinteraksi dengan keluarga baru yang masih asing baginya. Lara tersenyum, membelai lembut rambut halus putrinya. Dia capek Mas, hari ini cukup panjang untuknya. Tidur saja Kinan, ibu sama ayah pengen pacaran nih. Lara menoleh sesegera. Ye Mas. Lalu Sean mencuri kecupan-kecupan kecil di seluruh wajah sang istri. Salju turun tipis-tipis, menyelimuti malam dengan ketenangan yang lembut. Di bawah cahaya lampu halaman yang termaram, satu keluarga kecil tengah berdansa di bawah langit yang dingin, menikmati momen sederhana yang terasa begitu hangat. Kinanti senang, Iya sayang, Lara berbisik lembut. Wajahnya penuh cinta saat menatap putri kecilnya yang tersenyum riang dalam dekapan. Hoa bubu, suara tawa Kinanti terdengar renyah.
Bibir mungilnya manyun ketika Lara menciumi pipinya tanpa henti. Sean yang berdiri di samping mereka tersenyum lebar melihat pemandangan itu. Tangannya terulur, merangkul keduanya erat dalam pelukan hangat. Hati Mas hangat banget melihat kalian berdua. Lara terkekeh, lalu menyandarkan kepala di dada Sean. Iya dong, kita kan sumber kehangatan ayah Kinan. Mereka tertawa bersama, menikmati cinta, merayakan kasih sayang, dan meniti kebersamaan dalam suara romantisme yang lembut. Sejenak rasa haru bertamu juga dalam perasaan keduanya. Mereka saling memandang. Sang perempuan akhirnya tak bisa menahan bulir air mata lagi ketika menatap sang prianya. "Shh, jangan menangis Diajeng," ucap Sean dengan lembut. Tangannya terulur untuk menyeka air mata istrinya yang jatuh perlahan, seolah menyentuh setiap bagian hati Lara. "Mas," Lara mendekat, membenamkan kembali wajahnya ke dada Sean, lalu memeluknya erat. Sean membalas pelukan itu dengan penuh kehangatan, merangkul kedua perempuannya yang tercinta dalam dekapan hangat. "Kita masuk ya, saljunya semakin lebat," Sean berbisik dengan lembut, merasakan suhu udara yang semakin dingin. Dengan hati yang penuh, ia mengangkat Kinanti lebih erat dalam pelukannya. Tangannya menggandeng tangan sang istri. Mereka melangkah menuju paviliun. Di dalam paviliun, suara api yang berkobar di perapian menciptakan kehangatan yang pas, membungkus mereka dalam kehangatan malam itu. Mereka duduk berdekatan, terlarut dalam keheningan yang penuh cinta. Kinanti sudah tertidur dengan damai di pelukan Sean. Wajah kecilnya tenang dalam dekapan ayahnya. Sementara Lara duduk di sampingnya. Ia bersandar pada pundak kokoh sang suami, merasakan detak jantung yang berirama selaras dengan hatinya. Tangan Sean terulur di punggung istrinya, memeluknya dalam kehangatan. Mereka saling bersitatap lamat-lamat, menyelami lautan rasa yang saling bergelora. Lalu wajah mereka saling mendekat, diam-diam mencuri penyautan. Lalu tersenyum kecil ketika nafas mereka saling menerpa. "Mas," bisiknya lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemertak api di perapian. "Terima kasih." "Untuk apa berterima kasih Diajeng?" Gumamnya, suaranya begitu dalam. Lara menghela nafas. Pandangannya jatuh pada Kinanti yang terlelap damai dalam dekapan ayahnya. "Untuk semua yang telah Mas berikan. Untuk cinta yang tidak pernah setengah-setengah. Untuk kesabaran, untuk perlindungan, dan untuk tidak pernah pergi." Sean tersenyum, merunduk, mengecup kening istrinya cukup lama, membiarkan sentuhan itu menjadi jawaban atas segala kegelisahan yang mungkin masih tersisa. "Justru Mas selalu takut kamu pergi, tapi perpisahan itu tetap akan terjadi, bukan Diajeng?" Bisiknya teramat menenangkan. "Namun itu adalah rencana Tuhan," ucapnya melanjutkan. "Selagi kita diberikan kesempatan untuk bersama, maka Mas akan mencintaimu seutuhnya, tanpa sisa, tanpa ragu." Sean menatap dalam ke mata Lara, seakan ingin meyakinkan bahwa ia akan selalu ada, apapun yang terjadi. Setiap hari, tiap detik selama kita masih punya waktu Diajeng. Lara menggigit bibirnya, menahan emosi yang kembali merayap di dadanya. "Aku takut kalau aku terlalu bahagia, lalu semuanya tiba-tiba menghilang." Sean menggeleng lembut, menangkup wajah istrinya dengan satu tangannya. "Jangan takut sayang, kita hidup untuk saat ini, untuk momen ini, maka percayalah pada Mas ya." Lara mengangguk pelan, lalu mendekatkan wajahnya ke arah sang putri yang tertidur lelap dalam dekapan ayahnya. Ia mengecup pipi halus Kinanti yang kemerahan. "Terima kasih sayang, terima kasih sudah hadir di kehidupan ibu dan ayah. Kami mencintaimu nak."
Maka tumbuhlah dengan hati yang penuh cinta, keberanian dan kelembutan. Bisiknya lembut di telinga putrinya. Jemarinya dengan penuh kasih menyusuri helaian rambut halus Kinanti, menikmati keajaiban kecil yang kini menjadi bagian dari hidup mereka. Sean memandang keduanya dengan penuh syukur. Namun senyum kecilnya berubah sedikit jahil saat ia berbisik, "Diajeng?" Lara menegakkan tubuhnya, menatap sang suami dengan alis terangkat. "Yes, handsome." Sean menyeringai. Matanya berkilat penuh godaan. "Kita pindahkan Kinan ke kamarnya ya, karena kita masih punya agenda lain kan?" ujarnya, mengedipkan sebelah mata dengan penuh arti. Lara tersenyum, rona merah merayapi pipinya. Ia tahu persis apa yang dimaksud suaminya, dan seketika hatinya berdebar cepat. "Mas," protesnya pelan, namun tak bisa menyembunyikan tatapan penuh dambaan yang terselip di dalamnya. Sean hanya tertawa kecil, lalu dengan hati-hati menggendong Kinanti menuju kamarnya, sementara Lara mengekor di belakang Sean. Mereka berdua, pipi kanan dan kiri putri kecil mereka sebelum keluar dari kamar, memastikan Kinanti terlelap dengan nyaman. "Selamat tidur sayang," bisik Lara, suaranya selembut belayan angin. Sean menatap putrinya sekali lagi sebelum menggenggam tangan istrinya dan menariknya perlahan keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, mereka saling berpandangan. "Waktunya menyucikan tempat ini. Ayo sayang." Sean menggendong Lara ala Brida Style lalu membawanya menuju kamar mereka. Lara tergigit pelan. Tubuhnya terangkat dengan mudah dalam gendongan Sean. "Mas ini ada-ada saja," ujarnya sembari menyembunyikan wajah di dada bidang suaminya. Malu-malu namun penuh bahagia. Begitu mereka tiba di kamar, Sean menutup pintu dengan kakinya, lalu menurunkan Lara perlahan di atas ranjang. Matanya yang tajam menatap wajah istrinya yang memerah, membuatnya semakin gemas. "Kita mulai dari mana?" tanyanya. Lara menggeleng sambil tersenyum, menatap suaminya dengan tatapan yang dalam. "Dari bagian yang paling Mas suka mungkin?" godanya dengan mata yang berkilat jenaka. Sean tertawa, kemudian mengecup kening Lara dengan lembut. "Ah, Diajeng, kamu ini," ucapnya pelan sebelum akhirnya menarik tubuh istrinya ke dalam dekapannya, membiarkan malam itu menjadi saksi atas cinta yang mereka rayakan dalam keheningan yang penuh kehangatan.